Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di pertemuan ataupun meeting online dalam program Sobat Kami Digitalk 2025. Boleh saya dengar atau saya lihat tepuk tangannya dari Sobat Kami yang sudah antusias menantikan program ini dan rasanya kangen banget ya kita nggak ketemu untuk belajar dan berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Dan sekali lagi selamat datang untuk sobat kami dimanapun berada. Saya tahu ada yang dari kota Yogyakarta atau seputaran DIY, ada yang dari luar DIY, bahkan mungkin luar Pulau Jawa. Selamat bergabung. Terima kasih untuk semangatnya ya. Dan tentu juga terima kasih buat narasumber kita yang hari ini akan berbagi semangat, pengetahuan, dan informasi. Sebelumnya, saya mau buka dengan sebuah pantun dulu ya. Permen gulali rasa ceri. Cakep. Jumpa kembali untuk sobat kami. Sobat kami adalah sobat keamanan informasi. Satu lagi deh, karena saya lihat dari sini, dari layar saya, seger-seger ya. Sobat kami ini segar-segar, ubur-ubur ikan lele. Sobat kami yang makin subur le, ya. Kayaknya karena habis tahun baruan ya, makan enak jadi tambah subur. Artinya tambah sehat semuanya ya, amin. Baik, selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Trihastono MM. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Mbak Magda dan teman-teman sobat kami yang bergabung di siang cerah hari ini. Wis mantap. Kalau dengar dari suaranya renyah banget nih Bapak habis makan siang kayaknya ya. Iya. Baik, bersama dengan Pak Tri atau Pak Keli ya, sapaan akrab dipanggil oleh teman-teman Pak Keli yang hadir bersama kita adalah dua narasumber yang satu ganteng, yang satu cantik. Saya mulai dari yang ganteng terlebih dahulu ya. Mas atau Bapak Herdani Julian SPD, beliau adalah salah satu penggiat di Sekolah Robot Indonesia. Salam jumpa Pak Dani. Selamat jumpa Bu. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Iya, puji syukur ya. Luar biasa dengar dari suaranya juga Mas Dani udah semangat banget nih kayak habis habis minum es teh nih kayaknya ya. Loh, kok tahu Bu? Gitu. Lalu narasumber satu lagi yang cantik jelita. Beliau adalah Ibu Silvi Dewayani MSC, seorang psikolog dan Jalan. sekaligus beliau adalah CEO dan psikolog Spring Up Consultant. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam, Mbak Mada, Pak Keli, Mas Yuda. Yeay, Iya. Wah, ini sugeng piknik siang. kemana, Bapak? Ah, ini sedang di Siang-siang. PWI ini. Wah, oke, oke. Iya, senang ya hari ini di layar terlihat sahabat-sahabat ataupun sobat kami dari tim Kominfo beserta dengan narasumber. Oke, baiklah sebelum saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Keli untuk menyampaikan pengantar diskusi atau sambutan. Ya, izinkan saya menyampaikan lebih dahulu informasi di awal ya, sobat kami. Saya melihat nanti paling tambah siang, tambah ya menjelang siang makin banyak gitu ya jumlah yang bergabung. Jangan lupa nanti akan dibagikan link presensi untuk memperoleh e-sertifikat, tapi agak akhir ya. Jadi jangan nanya di awal, nanti akan dibagikan oleh tim admin sobat kami. Kemudian untuk partisipan yang nanti aktif ya memberikan pertanyaan, tanggapan atau pengalaman, akan dipilih beberapa partisipan untuk mendapatkan e-wallet. Lumayan, udah dapat ilmu, siapa tahu hari ini dapat e-wallet ya. Kemudian saya juga penting menyapa sobat kami yang ada di YouTube channel Pemkot Jogja. Selamat bergabung semuanya. Terima kasih buat partisipasinya ya. Dan juga tentu mengingatkan kepada sobat kami agar follow media sosial Kominfosan, yaitu akun Instagram @sobatkami. SOB 4 T K 4 MI ya. Boleh juga subscribe YouTube channel Sobat Kami Channel ya. Oke, baiklah itu informasi di awal. So, langsung saja kita akan menyimak pengantar diskusi.
dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Kepada yang terhormat Bapak Ignatius Tri Hastono MM, silakan. Matur nuwun Mbak Magda. Sugeng siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua yang kami hormati, moderator Mbak Magda, Mas Dani, dan Ibu rekan-rekan narasumber, peserta sekalian. Berbahagia sekali siang ini kita bisa bergabung. Ini adalah berjalan di tahun kelima acara Sobat Kami Digital ini. Jadi dulu berangkat ketika kita semuanya harus bertumpu pada teknologi digital, daring untuk berkegiatan apa saja. Maka pada saat itu kegiatan-kegiatan luring begitu kita konversi ke kegiatan-kegiatan daring, dan kelihatannya ini masih menarik dan kita mengemas tidak hanya eksklusif untuk warga kota Yogyakarta, tapi yang punya ketertarikan terhadap aktivitas-aktivitas digital dan bagaimana kita memberlakukan itu. Tema siang ini terkait dengan AI dan kecerdasan-kecerdasan buatan lainnya. Satu tema yang secara bijak kita harus mempertemukan antara potensi teknologi digital, teknologi informasi, dengan hakikat kita sebagai makhluk-makhluk sosial. Banyak sekali kemudian kemudahan-kemudahan yang kita peroleh melalui layanan AI ini. Sekarang itu kadang-kadang kalau saya sebagai guru kadang-kadang tersinggung. Kenapa bertanyanya tidak ke saya, tapi bertanyanya ke layanan-layanan digital. Tapi satu sisi itu akan membantu. Bahkan kemudian anak-anak bisa berkreasi. Saya kemarin itu agak surprise begitu, ada anak-anak SMP begitu saling kemudian memamerkan bagaimana mereka mengkonversi puisi sajak-sajak yang sudah terkenal seperti itu ke dalam lagu-lagu dengan berbagai genre. Dan mereka kemudian membuat itu berbasis pada AI, mengkompilasikan seperti itu. Nah, saya kira pisau-pisau kecerdasan, inovasi, aktivitas kreatif anak-anak perlu dikenalkan dengan itu. Meskipun kemudian tidak dalam konteks kita tawarkan dalam rangka mempermudah yang kemudian akan menumpulkan kehendak mereka untuk selalu belajar, untuk lebih original. Tidak. Tetapi bagaimanapun juga teknologi harus kita tempatkan sebagai alat bantu. Meskipun kalau kita bicara experience tentunya pasti kita juga akan tidak bisa terpuaskan di sana. Nah, salah satu sub dari kecerdasan buatan adalah pada konteks robotik. Ini benar-benar origin, benar-benar asli bagaimana kemudian ide kreatif anak-anak itu bisa tertuangkan di sana. Bukan kita sekedar kemudian memanfaatkan itu. Tetapi bagaimana ide kreatif itu bisa dikonstruksikan secara konseptual dan kemudian bisa diarsitekturalkan dalam konteks-konteks bangunan-bangunan bahasa digital. Nah, tentunya mengasah ini akan menuntut kita menggunakan berbagai sudut kecerdasan kita, memacu adrenalin kita untuk belajar dan mengenali, sehingga dari konsep bisa menjadi gerakan, bisa menjadi sistem. Ini tentunya menjadi satu media pembelajaran baru anak-anak terkait dengan era-era digital ini. Tentunya aspek tumbuh kembang anak juga kemudian menjadi hal yang perlu diperhatikan. Salah satu kritik dari era digital ini adalah kemudian semakin tercerabutnya anak itu berkembang dalam satu lingkungan yang bersifat kolektif. Mereka cenderung kemudian menjadi sangat individualis. Nah, model robotik ini saya kira bisa mempertemukan itu tadi antara model teamwork berkegiatan kolektif dengan ide-ide yang bersifat personal tadi. Saya kira ini media untuk menjawab kritik-kritik terhadap era digital tadi. Saya kira demikian Mbak Magda, dan terima kasih sekali kepada teman-teman narasumber yang sudah berkenan berbagi pengalaman dan juga berbagi pandangan nantinya. Saya mohon diri dan saya akan terus menemani Mbak Magda di agenda Sobat Kami Digital ini. Matur nuwun, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Magda dan juga Bu Silvi, mohon izin saya presentasi terlebih dahulu ya, Bu. Eh, pada hari ini saya akan memaparkan ya teknologi cerdas untuk anak kreatif dan produktif sesuai dengan tema yang di-request oleh Dinas Kominfo Sandi Kota Yogyakarta. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hirdani Yulian, Bapak Ibu. Saya founder Sekolah Robot Yogyakarta. Nah, kebetulan saya ini berafiliasi dengan Sekolah Robot Indonesia dan saya yang mengkoordinasi untuk di Yogyakarta, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mungkin kita bisa masuk ke pendahuluan terlebih dahulu, nggih, untuk materi yang mungkin akan kita diskusikan pada siang hari ini tentang teknologi cerdas untuk anak kreatif dan produktif. Nah, pada masa ini ya Bapak Ibu, kita kadang-kadang orang tua itu tidak tahu bagaimana cara mengarahkan anak-anak menghadapi teknologi yang serba canggih. Nah, dalam diskusi pada siang hari ini, Bapak Ibu, saya akan membantu untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi masa kini agar anak-anak kita bisa belajar dengan lebih produktif ya, dengan pembelajaran yang interaktif sehingga anak-anak bisa lebih kreatif ya di dalam belajar dan juga memecahkan masalah. Nah, nanti ada teknologi yang akan mungkin saya jelaskan ke Bapak Ibu sekalian berdasarkan pengalaman saya selama saya berkecimpung di bidang edukasi, terutama di bidang robotika dan juga coding. Kemudian juga ada nanti yang terbaru itu di dunia karya ilmiah. Nah, sebelum masuk ke bagian tiga bidang yang akan saya jelaskan, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang manfaat teknologi bagi anak-anak. Nah, yang pertama, mau tidak mau kita hidup di zaman modern, nggih, karena kita berbeda dengan anak-anak kita saat ini itu berbeda dengan zaman kita zaman dahulu, nggih, Bapak Ibu. Zaman dahulu kita itu pulang sekolah masih bisa bermain dengan teman-teman, ya bermain sepedaan atau lari-larian atau bermain permainan-permainan tradisional. Nah, di zaman saat ini kita harus mengikuti perkembangan zaman, Bapak Ibu, meskipun mungkin anak-anak masih memainkannya di sekolah, ya mungkin, tapi yang menjadi masalah saat ini adalah anak-anak saat ini lebih banyak bermain gadget daripada melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Nah, ada tiga bidang teknologi ya yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama yaitu tentang belajar robotik, kemudian belajar coding dan juga belajar karya ilmiah. Nah, ini tentunya karena tema kita pada siang hari ini itu adalah teknologi, maka nanti karya ilmiah yang akan saya jelaskan adalah karya ilmiah di bidang inovasi teknologi. Kemudian manfaat teknologi tadi ya tiga poin yang akan saya jelaskan tadi itu tentunya sama-sama meningkatkan keterampilan anak di dalam kemampuannya dalam problem solving. Kemudian juga mempersiapkan anak-anak untuk masa depan digital ya, atau bahkan sekarang kita sudah masuk di era tersebut nih Bapak Ibu. Kemudian juga seperti yang dipaparkan Pak Kli tadi nggih, untuk kegiatan kita yang tiga buah ini tentunya dapat mendorong kerjasama kolaborasi dari setiap anggotanya. Karena nanti di sini akan belajar bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, ini sebelum masuk nih ke materinya, ini Bapak Ibu, ini ada tiga bidang utama yaitu robotik, coding, dan karya ilmiah. Ini nanti akan saya jelaskan secara singkat satu persatu, robotik itu apa, coding itu apa, dan karya ilmiah itu apa. Tentunya dengan tujuan dan manfaatnya itu untuk apa. Ini. Baik, yang pertama akan saya mulai nih Bapak Ibu. Eh, untuk materi yang pertama yaitu robotika untuk anak. Nah, ini sebelumnya Bapak Ibu mungkin eh, yang masih awal-awal nih mungkin belum pernah tahu bahwa robotika itu diajarkan ke anak-anak. Nah, ini pertanyaannya adalah kenapa kok robot ini? Padahal kan robot itu sesuatu yang rumit. Nah, ini. Jadi kami ya yang penggiat robotik untuk anak-anak, edukasi robotik untuk anak-anak ini ya pada umumnya ya di seluruh Indonesia itu
kami itu membuat materi atau kurikulum yaitu menyederhanakan yang rumit agar bisa diadaptasi untuk anak-anak. Nah, kenapa harus robot? Kenapa robot ya? Bukan harus. Kenapa robot? Nah, kenapa? Nah, ini karena robot itu tentunya menarik untuk anak-anak yang memang mereka di rumah itu hobi otak-atik ya. Nah, dengan robotika ini anak-anak otak-atiknya menjadi terarahkan ya. Bahkan mereka bisa membangun robot dari awal. Nah, seperti ini. Nah, dalam belajar robotika ini anak-anak itu tidak hanya sekedar belajar membangun robot, tapi di situ ada keterampilan ya, di antaranya bagaimana mereka bisa menciptakan sebuah robot ya dari nol ya sampai sampai jadi, kemudian juga bagaimana mereka bisa berinovasi dari dari cara membuat robotnya. Nah, dalam belajar robotika untuk anak-anak ini, kita mengenalkan teknologi kepada anak-anak sejak dini. Teknologi apa yang sudah ada ya, yang di sekitar kita. Ini loh. Kemudian bahkan kalau di kota ya, khususnya di kota Yogyakarta itu untuk robot itu mungkin di anak-anak sekolah dasar itu sudah dikenal ya di kota Yogyakarta. Tapi dekat dengan kota mungkin anak-anak tidak pernah terpikirkan sama sekali apa itu robotnya. Nah ini perlu kita eh, kenalkan. Kemudian untuk belajar robotik ini nanti diantaranya secara umum termasuk coding juga itu melatih kemampuan anak untuk problem solving, kemudian mendorong kreativitas dan inovasi mereka untuk menciptakan proyek-proyek baru selain robot yang diajarkan oleh instrukturnya. Kemudian yang mungkin dikembangkan anak-anak di bidang robotika ini yaitu meningkatkan keterampilan mereka di bidang STEM. Nah, STEM ini mungkin yang sedang digiatkan saat ini, nggih. Ada Science, Technology, Engineering, and Maths. Ya, jadi di situ menjadi kesatuan di mana mereka itu belajar tentang ilmu pengetahuan, teknologi, engineering, dan juga matematika secara sederhana di bidang robotika ini. Kemudian mempersiapkan anak-anak untuk masa depan mereka. Jadi anak-anak yang bergelut di bidang robotika ini mereka jadi memiliki gambaran karir mereka di masa depan. Nah, banyak sekali siswa saya karena saya sudah berkecimpung di bidang ini sejak tahun 2011, 2012 Bapak Ibu. Siswa-siswa saya yang dulu masih SD, kemudian sekarang sudah kuliah, ada yang sudah bekerja itu memang dari awal mereka dari kecil itu sudah di bidang robotika, mereka akhirnya sekarang berkecimpung juga di bidang tersebut. Nah, ini bisa menjadi gambaran karir mereka. Kemudian bisa meningkatkan kolaborasi dan kerja tim. Jadi di bidang robotika ini anak-anak nanti tidak tidak hanya membuat sendiri, kadang-kadang untuk proyek bersama mereka bekerja sama dalam tim, khususnya untuk perlombaan. Nah, seperti itu. Kemudian manfaat belajar robotika itu apa ya Bapak Ibu? Nah, ini yang pertama, ini yang paling penting yaitu mengasah kemampuan berpikir kritis mereka. Contohnya seperti ini, ketika belajar membuat robot, bagaimana agar robot bisa berjalan maju, bagaimana robot bisa berjalan mundur, belok kanan, belok kiri, bagaimana sebuah robot bisa berinteraksi dengan keadaan lingkungan mereka, ya misalnya menggunakan sensor itu bagaimana responnya, bagaimana cara memprogramnya. Nah, ini meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Kemudian mendorong mereka untuk eksplorasi dan eksperimen. Contohnya bagaimana sebuah robot itu bisa melewati jalan-jalan yang berbatu, misalnya seperti itu. Atau sebuah robot bagaimana dia bisa berjalan tapi tidak menggunakan roda, tapi menggunakan kaki. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Kemudian menjadikan waktu bermain anak-anak itu menjadi lebih bermakna Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka menciptakan robot sesuai dengan eh, keinginan mereka. Jadi membuat robot dari nol ya daripada anak-anak membeli mainan jadi kemudian dimainkan. Nah, ini di robotika ini sekaligus mereka bermain, mereka juga menciptakannya secara mandiri. Nah, seperti itu. Jadi waktu bermain mereka menjadi lebih bermakna. Kemudian berikutnya yaitu menumbuhkan mental pantang menyerah. Nah, kadang-kadang anak-anak dalam membuat robot ini mereka menemukan beberapa kendala, ya, kendala-kendala yang membuat robot mereka tidak bisa berjalan atau error. Nah, ini seperti ini membuat mereka pantang menyerah untuk menyelesaikannya. Nih, apa yang menyebabkan robotnya seperti itu? Nah, itu membuat mereka rasa ingin tahunya tinggi dan pantang menyerah untuk menyelesaikannya. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Kemudian membantu anak untuk menjadi lebih terorganisir. Terorganisir di sini adalah anak-anak jadi terbiasa berpikir secara sistematis. Dalam membuat sebuah robot, setiap menciptakan sebuah robot, anak-anak itu mereka harus sesuai dengan urutannya. Misalnya, pertama mereka harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Untuk membuat robot A itu dia memerlukan bahan apa saja. Kemudian bagaimana membuat bodinya. Kemudian bagaimana menggabungkan dengan
mekanik-mekaniknya. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak belajar menjadi lebih terorganisir, terutama dalam menyimpan alat-alatnya, menyimpan bahan-bahannya. Nah, seperti itu. Kemudian menciptakan karya nyata yang berdampak. Nah, kadang-kala anak-anak ini membuat robot-robot yang eh, berguna untuk lingkungannya. Contohnya yang pernah dibuat di SMP itu ada anak-anak yang membuat robot yang dapat menyebarkan obat nyamuk di sekitar rumah mereka. Jadi mereka membuat robot avoider, itu robot yang dapat keliling di dalam rumah, menghindari halang rintang, tapi di atasnya itu ditambahkan obat nyamuk yang bisa keliling. Nah, gitu. Intinya mereka agar obat nyamuk itu bisa merata di dalam rumah, mereka menciptakan robot yang berjalan sendiri, tapi di atasnya ada obat nyamuk. Contohnya seperti itu, karya nyata yang berdampak. Kemudian output belajar robotika itu apa saja Bapak Ibu? Nah, di sini ada contoh gambar dari kegiatan saya sehari-hari Bapak Ibu. Ini kegiatan ekstra robotika di SD Negeri Ungaran di Kota Baru Bapak Ibu. Ini anak-anak sedang membuat robot bersama teman-temannya. Jadi mereka saling membantu dan berinteraksi. Ini yang dimaksud dengan kerjasama tim dan kolaborasi bersama teman-temannya. Mereka mandiri mengerjakan ini Bapak Ibu nggih, untuk pembuatan robotnya. Ini sebelumnya kita beri arahan dan kita pandu, nanti mereka mengerjakan sendiri. Kemudian ada lomba-lomba robotik, ya seperti gambar yang bagian kanan ini lomba robot. Ini bekerja sama juga dalam tim, ini berkolaborasi, satu tim 2 orang bertanding seperti itu. Kemudian yang paling kiri ini membuat alat untuk eh, merupakan alat inovasi. Nah, ini yang dilombakan juga. Nah, output belajar robotika itu diantaranya mereka akan menjadi lebih percaya diri karena apa? Karena mereka bangga karena bisa membangun sebuah proyek sendiri bersama teman-temannya ataupun sendiri. Kemudian mungkin mereka berprestasi di bidang robotika, ya akhirnya meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Kemudian hal ini dapat mengurangi kecanduan gadgetnya anak-anak yang tadinya sibuk bermain HP setiap hari. Nah, ini anak-anak jadi mempunyai kegiatan menarik yang lainnya yang kadang-kadang anak-anak itu eh, tidak sabar untuk menunggu kegiatan di ekstra robotik misalnya. Nah, itu kadang anak-anak itu menanyakan, Mas, besok ekstra robotik masuk tidak? Besok les robotik masuk tidak? Ini karena anak jadi tidak sabar untuk menunggu momen-momen itu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, tadi tentang robotika ya. Nah, ini kemudian saya lanjut ke computational thinking atau coding ya untuk anak-anak, Bapak Ibu. Computational thinking itu sebenarnya adalah cara berpikir logis dan terstruktur untuk memecahkan masalah, itu yang melibatkan langkah-langkah seperti pola, abstraksi, dan algoritma, Bapak Ibu. Nah, alatnya apa untuk belajar computational thinking? Alatnya yaitu belajar coding. Nah, coding ini nanti bisa em, menjadi sebuah solusi kreatif untuk anak-anak di bidang teknologi. Nah, sebelumnya nanti mungkin Bapak Ibu akan saya jelaskan terlebih dahulu coding itu apa ya, agar lebih jelas. Nah, ini aktivitas coding Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering melihat atau mendengar ya di sosmed ataupun dimanapun itu tentang coding. Nah, coding itu sama seperti sesungguhnya coding itu adalah aktivitas programming, yaitu kegiatan menulis kode atau instruksi dalam bahasa pemrograman komputer untuk membuat program. Nah, ini bahasa-bahasa yang digunakan dalam programming coding ini banyak sekali Bapak Ibu. Ada JavaScript dan macam-macam ya ini nanti, tapi untuk anak-anak itu kita menggunakan, nah seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah contoh software yang digunakan untuk aktivitas coding. Nah, sebelumnya ini akan saya bagi dua Bapak Ibu. Coding itu aktivitasnya apa saja sebenarnya dan ada berapa jenis coding. Nah, dalam kegiatannya atau outputnya itu coding itu ada 2 jenis, yaitu coding membuat software. Yang kedua adalah coding memprogram robot. Jadi dua-duanya ini saling berkaitan Bapak Ibu. Nah, kalau coding membuat software itu kegiatannya yaitu membuat sebuah games atau membuat aplikasi. Bisa aplikasi Android, nah seperti itu yang bisa diinstal di HP anak-anak sekalian. Kemudian ada coding membuat website misalnya gitu. Kemudian eh, apa yang bagaimana cara membuatnya itu menggunakan software juga. Namanya ada Scratch ya, yang paling populer itu coding game Scratch. Seperti gambar paling kiri pojok atas ini mereka membuat game Mario Bros. Nah, seperti ini. Kemudian ada MIT App ya, ini membuat aplikasi ini juga sama. Kemudian ada juga Roblox. Kemudian untuk coding memprogram robot di antaranya bagaimana anak-anak itu mengendalikan sensor ya pada robot dan juga aktuatornya. Contohnya seperti itu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam pemrograman robot itu anak-anak itu tidak hanya membuat robot yang beroda, jadi alat-alat tepat guna juga termasuk dalam lingkup robotika. Nah,
Jenis pemrograman coding itu untuk anak-anak itu ada dua, Bapak Ibu, yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu berupa pemrograman teks, seperti yang gambar hitam, ini berbentuk teks pemrogramannya. Kemudian yang bagian kanan ini berbentuk coding block, jadi dia berbentuk grafik ya, blok-blok grafik yang tinggal di drag. Anak-anak belajar pemrogramannya di sini, belajar algoritma pemrograman. Nah, tujuan belajar coding ini hampir mirip dengan robotika, Bapak Ibu. Hanya saja di coding ini kegiatannya kita berkutat dengan software. Kalau di robotika kita ada mekanik dan juga software. Nah, di coding ini kita belajar pemecahan masalah ya, bagaimana berpikir secara logis dan sistematis karena kita belajar algoritma pemrograman yang harus dikerjakan secara urut. Kemudian mengasah kreativitas anak ya dalam menciptakan sebuah karya-karya inovatif seperti membuat aplikasi atau games. Kemudian meningkatkan literasi digital anak-anak, yaitu memahami teknologi di era digital masa kini. Melatih berpikir komputasional, ya, membiasakan pola pikir terstruktur, karena dalam membuat software atau membuat coding itu anak-anak belajar secara terstruktur. Nah, sebenarnya berpikir komputasional ini sering kita lakukan di rumah, Bapak Ibu. Misalnya untuk bunda-bunda yang setiap pagi menyiapkan bekal makanan untuk anak-anak, itu kan dari bangun pagi, kemudian mau memasak bekal untuk anak-anak itu kan sudah urut. Nah, ini untuk memasak nasi goreng misalnya, itu sudah menyiapkan ada bumbu-bumbunya, ada nasinya, kemudian langkah-langkah pembuatannya seperti apa. Nah, ini di anak-anak di belajar coding ini juga seperti itu, ada urutannya, jadi pola pikirnya terstruktur. Kemudian juga menjadi gambaran karir anak-anak di masa depan, bagaimana anak-anak itu kalau masa depan mereka itu kalau berkecimpung di bidang coding, itu apa saja yang dapat mereka lakukan. Kemudian melatih kolaborasi untuk anak-anak yang membuat software secara rumit, biasanya mereka bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek. Nanti ada anak-anak yang bertugasnya memprogram, ada anak-anak yang tugasnya membuat grafisnya, nah seperti itu. Kemudian bisa meningkatkan kepercayaan diri anak ya, bangga dengan hasil karya sendiri. Kemudian juga bisa dasar untuk inovasi. Jadi dari belajar coding yang basic mungkin sesuai buku panduan atau yang diajarkan instruktur, harapannya anak-anak itu dapat membuat inovasi-inovasi dari aplikasi atau game secara mandiri sesuai dengan ide mereka. Kemudian manfaat coding, nah ini kira-kira sama dengan tujuan tadi ya Bapak Ibu, ada melatih logika dan pemecahan masalah, ini mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah ini sama, ini um, mungkin bisa saya skip. Nah ini ada juga yang belum mungkin saya jelaskan yaitu meningkatkan atau melatih kesabaran dan ketekunan anak-anak. Karena di dalam memprogram atau belajar coding itu anak-anak memang perlu tekun dan sabar. Nah, di sini kita masuk ke bagian karya ilmiah remaja dalam bidang teknologi. Nah, di sini ada gambar siswa saya ini dari SD Muhammadiyah Sapen, namanya Mas Rafiski. Nah, ini Mas Rafiski ini dia memiliki ide untuk membuat tempat sampah yang dapat memilah sampah secara otomatis. Misalnya sampah botol, sampah residu, sampah organik. Nah, itu bisa dipisah dalam tiga buah kotak. Nanti kalau dideteksi, nanti tutup mana yang membuka, nah itu sampahnya bisa dimasukkan. Ini kegiatan Mas Rafiski, contohnya di bidang karya ilmiah remaja. Ini sederhana, tapi sangat bermanfaat untuk sekitarnya. Ini sudah beberapa kali dilombakan dan juga mendapatkan prestasi. Nah, proyek penelitian sederhana ini berbasis teknologi ini, Bapak Ibu, itu sebenarnya berkaitan erat dengan robotik dan juga coding, karena ini ada hubungannya. Nah, contoh-contoh yang lain nih, misalnya yang mungkin Bapak Ibu pernah melihat di koran ataupun di media sosial tentang anak-anak yang membuat alat-alat eh, yang sesuai dengan ada yang dapat memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari, misalnya sistem penyiraman otomatis berbasis sensor. Ini mereka menciptakan penyiram tanaman otomatis yang bisa terjadwal menyiram sendiri di rumah, misalnya seperti itu. Ada pemberi makan ikan otomatis, ada cuci tangan otomatis, itu bisa diajarkan ke anak-anak Bapak Ibu karena memang teknologinya sederhana tapi bermanfaat. Nah, ini biasanya dalam karya ilmiah remaja ini, Bapak Ibu, anak-anak itu kita ajarkan bagaimana mereka mengidentifikasi masalah. Biasanya kita ajak anak-anak untuk menggali apa yang ada masalah apa di sekitar kita. Mungkin di sekolah maupun di rumah, maupun di sekitar mereka yang mereka sering jumpai di tempat umum. Nah, seperti itu. Kemudian kita mencoba mengajak anak-anak untuk brainstorming bagaimana caranya mereka menemukan solusi dengan teknologi. Masalah-masalah tersebut apakah bisa dipecahkan dengan teknologi. Kemudian kita lakukan eksperimen, ya, kemudian kita membuat rekap hasilnya seperti apa. Nah, kemudian kita evaluasi. Pak Dani Ini mohon adalah, izin. ya, Iya, 5 menit lagi ya Pak Dani ya.
Siap, 5 siap Bu menit Magda. lagi. Terima Siap. kasih. Bisa. Ya, ini Bapak Ibu adalah contoh produk karya ilmiah remaja bidang inovasi teknologi yang pernah dibuat siswa-siswi saya ya di SD, SMP maupun SMA Bapak Ibu di madrasah juga. Yang pertama yang kiri ini dari Kesatuan Bangsa ini pernah membuat ide mereka membuat budidaya maggot. Nah, maggot tapi ini alatnya itu dibuat otomatis dapat menyirami sendiri, kemudian kotaknya dapat membuka secara otomatis. Kemudian yang dari kiri nomor 2 itu anak SMA yang membuat eh, penjernih udara menggunakan ozonizer. Nah, ini dipasang di tempat parkir di sekolah mereka nih. Kemudian yang nomor 3 ya, dari kiri ini anak-anak SMP ini memiliki ide bagaimana biar orang tua atau kakek nenek mungkin bisa membawa galon dari depan rumah sampai ke dapur itu tidak capek ya. Nah, ini mereka memodifikasi troli, kemudian ditambahkan pengendali remote berkabel ini yang bisa membawa galon ya dari depan ke belakang rumah. Nah, ini seperti ini membuat ini sederhana tapi bermanfaat. Kemudian yang bagian kanan ini helm ya, prototipe helm yang dia bisa mendeteksi blind spot kendaraan di belakangnya. Nah, jadi Bapak Ibu robot itu di bidang robotika dan coding itu kita tidak hanya membuat sesuatu yang manual ya, tapi ada yang otomatis juga. Kemudian kita juga bisa membuat alat-alat inovasi teknologi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau sudah di tingkat yang mahir biasanya siswa-siswi saya di SMA ataupun yang dari kecil sudah belajar robot, itu biasanya kita sudah masuk ke pemrograman IoT atau Internet of Things. Jadi perangkat-perangkat mereka dihubungkan dengan internet. Nah, kegiatan apa yang bisa dilakukan ya bagi Bapak Ibu gambarannya ya, yang mungkin minat di bidang ini untuk putra-putrinya, yaitu bisa mengikuti ekstrakurikuler robotika di sekolah. Kemudian ada ekstrakurikuler coding ya. Kemudian yang masih jarang dan mungkin sepi peminatnya ini, padahal ini lebih banyak peluang untuk berprestasi itu di bidang karya ilmiah remaja, di bidang inovasi. Bisa dilakukan lomba internasional yang diselenggarakan mungkin dari Innova maupun IESA ini sangat recommended untuk putra-putri Bapak Ibu bisa menambah nilai untuk masuk ke jenjang berikutnya. Kemudian kalau memang di sekolah tidak ada ekstrakurikuler robotik, coding dan kir bisa melakukan kursus robotik dan coding secara mandiri ya, les secara privat. Kemudian bisa mengikuti workshop-workshop coding dan robotik ya atau mengikuti bootcamp. Kemudian juga bisa membuat proyek secara individu maupun kelompok ya. Sekarang di internet kita mudah menjumpai bagaimana cara membuat proyek-proyek sederhana elektronik maupun apa coding ya, kita bisa belajar secara mandiri. Nah, ada dampak positif dari bagaimana kita memanfaatkan teknologi secara positif, Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama, kita bisa fokus pada menciptakannya, bukan hanya mengkonsumsi atau menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua, kita jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi, tapi kita yang mengendalikan teknologi yaitu dengan belajar teknologi dengan benar. Kemudian teknologi yang dapat kita pelajari untuk anak-anak tadi, diantaranya ada robot dan coding, kemudian ada karya ilmiah remaja inovasi bidang teknologi. Selain itu, untuk mengurangi kecanduan gadget, mungkin Bapak Ibu bisa jadwal penggunaan gadget yang sehat untuk anak-anak, menggunakan aplikasi pengendali untuk gadgetnya anak-anak, kemudian mendorong interaksi sosial melalui proyek teknologi secara berkelompok untuk anak-anak. Nah, mungkin itu dari saya, Bu Maga. Kesimpulannya mungkin nanti saya bacakan di akhir mawon. Nah, dan kemudian eh, mungkin itu dari saya, Bu Magda, untuk pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ini Mbak Mada udah ini ya nengok eh, materi saya ya. Kok bisa sehati gitu tadi membukanya. Iya, itulah. Makanya dua narasumber ini saling melengkapi. Baik, eh, kalau tadi saya memang kemarin saya sempat ngulik Pak Herdani ya. Jadi supaya waktu membuat materi itu tidak terlalu overlap gitu. Pak Herdani kan penuh dengan teknologi dan itu bagus sekali luar biasa. Saya tidak menyentuh di situ, tetapi lebih kepada bagaimana keseharian bahwa kita ini semuanya sedang berjuang untuk
anak-anak kita supaya dia bisa atau anak-anak kita ini bisa survive di dalam menghadapi perubahan disrupsi ya. Menurut saya perubahannya sangat luar biasa soalnya ya, dalam hal informasi teknologi dan juga dalam hal kehidupan ya society. Jadi ini kalau kita sebagai orang tua kemudian menggunakan ibu dulu, bapak dulu, dan lain sebagainya udah benar-benar nggak bisa masuk. Karena itu, monggo next aja. Saya mencoba untuk menilik yang di hadapan kita ini adalah generasi-generasi yang ada di Gen Z dan Gen Alpha. Mbak Mada generasi apa? Coba disampaikan. Ya, jadi ketahuan tahun lahir saya. Ya, saya Oke. generasi sebelum X. Oh, sebelum X ya. Ya ora mungkin. Aku nih apa namanya? Ini adalah gen mulai milenial, Ya, kemudian yang saya lebih milenial, Bu, milenial, ya, Bu. ya inilah Walaupun perwakilan dari jiwa milenial. kolonial. Mas Herdani juga milenial kayaknya ya. Ini Nah, saya 89, Bu. 89 ya, 89 milenial kan ya? Milenial, Bu. Milenial kan? Ya, Milenial akhir, Bu. Keluaran akhir. keluaran akhir. Saya ada di Gen X ya. Nah, setelah baby boomer ya. Jadi ini ciri yang sangat berbeda dengan kita. Ciri ini mungkin kalau dilihat di internet atau di apa ada ya, tapi ini agak karena saya buat sendiri dari bagaimana interaksi saya dengan anak-anak tersebut ya, karena ada di ya di KPAID ya di Spring Up yang sebagian besar kan klien saya adalah Gen Z Gen Alpha. Jadi mereka itu pengennya cepat praktis. Pokoknya nggak suka yang bertele-tele begitu kesuwen gitu ya. Kalau terapi pun ya begitu. Sebagai psikolog saya nggak bisa yang lama ya. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dia yang paling dekat ya. Seperti yang digunakan untuk belajar, kemudian digunakan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Harus cepat. Terus kemudian perasaannya itu mudah berubah. Jadi kalau tadi kemudian di Sekolah Robotik Indonesia itu bagus banget tuh untuk melatih bagaimana ketelatenan. Ini juga PR saya. Anak saya itu Gen Alpha ya. Walaupun ibunya Gen X, begitu aduh banget ya. Saya sering disangka neneknya. Dia suka jengkel kalau enak ya dia senang dia jalan-jalan sama neneknya. Ini ibuku katanya karena kami jauh generasinya ya dia Gen Alpha. Nah ini ketelatenannya itu luar biasa loh, kurang sekali. Oleh karenanya kalau teman-teman dari robotik menyediakan beberapa, mulai dari coding, mulai dari aplikasi teknologi yang di dalam robot dan lain sebagainya, itu tadi kalau bisa dilakukan oleh teman-teman di generasi Z, di Gen Z maupun di Gen Alpha akan sangat bagus sekali. Karena apa? Karena tidak mudah atau tidak telaten sehingga mereka ini mudah frustasi. Itu yang saya temui di ruang praktek ya. Jadi sebagian besar itu frustrasi karena ada keinginan yang ingin cepat sementara ya prosesnya itu dia tidak terlalu suka untuk hadapi. Kemudian lebih lekat kepada gadget semua itu. Ini ada yang ada bagusnya. Tadi sudah disampaikan oleh semua bagusnya tentang teknologi disampaikan oleh Pak Herdani. Ini bagus sekali ya. Saya nanti menunjukkan hal-hal yang mungkin itu menjadi lubang ya dan yang harus kita tambal. Dan salah satu solusi alternatifnya ya apa yang disampaikan oleh Pak Herdani tadi. Kemudian pertimbangan utama anak-anak ini itu keuntungan. Kalau nggak keuntungan ya kenyamanan. Kalau nggak ya happiness gitu ya. Pokoknya sesuatu yang nyaman. Dia nggak suka terlalu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat apa jangka panjang ya. Karena inginnya tuh segera dirasakan begitu. Nah, untungnya model ini kemudian membuat mereka lebih terbuka terhadap dunia yang ada di hadapannya, baik yang offline maupun online. Ini yang menguntungkan sehingga mereka lebih adaptif terhadap apa yang ada di dalam dunia mereka. Monggo next. Ini saya mau mencoba melihatkan. Jadi sekaligus untuk teman-teman di Talks ini bisa belajar bersama ya. Betul-betul ini dari pengalaman yang saya hadapi di apa namanya di tempat praktek maupun di KPAID sehingga
kalau nanti dicari teorinya ya monggo dilihat di Google juga mungkin ada ya, tapi kayaknya ini yang real gitu yang saya hadapi. Berbagai aktivitas teknologi cerdas yang sering dilakukan oleh anak-anak ini termasuk Alfa ya, sudah juga melakukan hal tersebut. Nah, monggo diklik aja. Yang pertama ini adalah main game ya. Artinya aktivitas pertama itu main game. Saya ini kalau melihat anak main game itu jauh lebih tenang dibandingkan anak yang justru browsing terhadap apa namanya film atau TikTok dan lain sebagainya. Main game tuh masih ada dampak positifnya ya. Kita tinggal menyetel dampak negatifnya aja. Nah, main game ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Herdani, dia mengajarkan soft skill loh di main game itu. Maka sebenarnya kalau anak-anak diajakin main game itu jauh lebih apa? Lebih menguntungkan dibandingkan kalau dibiarkan membuka media sosial, TikTok dan lain sebagainya yang itu malah justru membuat apa ya, kerusakan di dalam otaknya lebih berat gitu. Dampak negatifnya ya sebetulnya yang pertama tuh manajemen waktu. Seringkali rusak karena dia kan apa namanya? Addicted ya sifatnya ya. Sebelum puas itu belum mau berhenti. Sementara game itu selalu menawarkan semakin push rank, semakin dia makin ya penasaran gitu ya. Kemudian yang kedua, efek dari kekerasan jika itu game kekerasan. Ini juga perlu makanya dipilihkan saja sesuai usia anaknya. Contoh misalkan banyak game-game kekerasan seperti yang itu juga sudah masuk e-sport, itu batasan anaknya seringkali 8 tahun, 9 tahun gitu ya, atau 10 tahun gitu. Tapi kekerasannya itu belum bisa menurut psikologi tidak bisa ditolerir untuk anak tersebut. Nah, ini sebaiknya tidak hanya mengikuti kategorisasi yang ada di dalam yang ditetapkan di dalam aplikasi tersebut, tetapi juga kita mempertimbangkan. Maka pada saat aplikasi ini ditaruh di dalam sebuah gadget, sangat penting bagi orang tua untuk juga tahu tentang permainan tersebut, terutama ini untuk anak-anak yang masih di bawah usia remaja. Jadi di bawah usia 14 tahun, karena SD gitu ya, anak-anak SD itu jangan dibiarkan menginstal sendiri. Nah, tadi disebutkan oleh Mas Herdani, banyak sekarang apa namanya pengontrol atau pengendali aplikasi dan pengendali penggunaan gadget itu yang ditawarkan baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar ya. Misalnya Google apa Mas share apa Family Family Link, Link. Oke. Family Link itu cukup mudah digunakan dan kita bisa mengendalikan anak sudah berapa menit bermain, apa saja yang sedang dimainkan. Kemudian kalau sudah melebihi dari untuk manajemen waktu ya, itu orang tua bisa mematikan jadi jarak jauh. Jadi dilingkan antara gadget yang dipegang oleh anak. Dan memang seyogianya di bawah usia 15 tahun, 16 tahun, anak tidak diperkenankan atau tidak boleh mempunyai gadget sendiri, itu harus dipinjamkan. Even though, walaupun itu tuh sudah dibelikan khusus oleh orang tua, tapi waktu menyerahkan itu adalah ijabnya adalah ini Bapak Ibu pinjami, Mama Papa pinjami. Ini bukan punyamu. Sehingga kita masih bisa mengendalikan itu. Pertama bisa mengecek, kemudian bisa masuk. Kalau saya buat perjanjian ya, nanti bisa saya share contoh perjanjiannya waktu saya meminjamkan HP itu ke anak saya. Dia tahu bahwa itu HP yang memang sudah saya beli ya baru. Tetapi ini punya ibu karena yang beli ibu gitu ya. Ini ada perjanjian. Nah, perjanjian itu sama ada di sini. Nanti saya boleh share di itu kalau pas pertanyaan. Perjanjian itu berisi apa saja yang harus dia patuhi. Kalau dia tidak patuh, maka apa konsekuensinya? Kalau saya biasanya saya tarik gadgetnya. Nah, menarik gadget itu bisa sebulan, bisa seminggu, bisa selamanya, tergantung keparahannya. Jadi download tidak boleh download sendiri, harus minta izin orang tua dan lain sebagainya. Itu harus kita lakukan. Kalau enggak, kita akan kehilangan arah ya. Itu pun masih banyak lubang-lubang.
Maka orang tua perlu untuk membuat jadwal yang jelas, disiplin, memilihkan yang baik, dan ini harus dengan kendali yang besar. Next, selain main game, mereka browsing sosial media. Nah, ini kalau di luar negeri sudah banyak ya yang saya rasa kemarin kabar terakhir Bu Menteri Komdiji akan juga melakukan pembatasan untuk melakukan media sosial. Jadi anak itu tidak boleh sebetulnya, memang tidak boleh. Bahkan kalau di tempat saya larang untuk menonton TikTok, IG Reels, YouTube Shorts. Kenapa? Karena ini kan sifatnya pendek ya. Jadi kalau kita nonton TikTok itu kan 3 menitan toh, 3 menit, 2 menit gitu kan ya. Anak yang terbiasa menonton ini apa namanya media sosial ini sudah nonton begitu ya. Kemudian dia harus belajar di sekolah. Sementara di sekolah itu targetnya adalah 1 kali jam pelajaran 30 sampai 40 menit untuk belajar. Konsentrasi 30-40 menit itu diperlukan untuk anak. Nah, anak sekarang tuh sulit sekali. Maka saya banyak menangani ADD dan ADHD. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa dengan span konsentrasi panjang. Setiap 3 menit pindah topik, setiap 3 menit pindah film, setiap 3 menit pindah yang ditonton. Nah, pada saat di sekolah harus lihat atau memperhatikan bu guru dalam menjelaskan selama 30 sampai 40 menit, hilang dia. Habis dia di situ. Nah, ini yang kemudian psikolog-psikolog itu harus segera melakukan terapi ya. Pun ada dampak lain yang itu dia memang kena clickbait yang tidak bisa kita kendalikan itu ya. Jadi banyak sekali yang akhirnya melihat konten-konten yang tidak seumuran dia karena ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Monggo silahkan. Next. Sosial media. Nah, ini kan banyak sekali ya yang sudah mulai menyadari kerusakan yang terjadi karena sosial media. Anak saya itu kan drummer ya. Dia punya sosial media tapi sebetulnya saya yang membuat gitu karena untuk kepentingan dia portofolio ya. Karena kalau untuk lomba kan ada portofolionya. Dia sendiri tidak pernah bisa mengakses atau bisa ini hanya bisa melihat ya. Ini IG-mu ya, karena ini IG ini harus kalau besok ini dia lomba di Malang kan dia harus punya portofolio dulu di situ. Nah, media sosial itu bukan untuk anak-anak. Jadi mulai dari yang dulu kita kenal di awal tahun adalah Australia yang luar biasa kemudian membuat undang-undang atau amandemen tentang online safety itu ya. Ini luar biasa bagus sekali. Terus kemudian dimulai dari Florida State yang kemudian Amerika sendiri kemudian mau mempertimbangkan untuk melakukan apa yang dilakukan di Florida State dan UA juga sedang membuat penetapan pembatasan usia termasuk di Indonesia saat ini. Sebagian besar negara-negara mengatakan bahwa itu di atas 16 tahun ya. Ini kalau kita berbicara tentang teknologi informasi itu kita akan harus sampai ke sana. Monggo next. Mengapa ini harus dibatasi? Ini yang kita olah ya, yang kita olah dari berbagai kasus. Yang terjadi, tadi saya sampaikan, media sosial itu kalau terlalu lama, dia akan mengganggu prefrontal ya, korteks. PFC itu adalah bagian otak di depan sini yang dia bertanggung jawab terhadap bagaimana dia bisa menyetel konsentrasi. Kalau itu mengalami distorsi ya, sebagian besar distorsi. Saya sudah dapat 2 kasus disfungsi. Jadi ada anak yang dibawa ke Spring Up itu mengalami sindrom Tourette. Jadi sindrom Tourette nanti kalau mencari di Instagram, di Google, itu tidak hanya saya lihat di YouTube, saya lihat di depan mata. Tourette itu yang, maaf ya, yang kayak orang epilepsi ya, yang gini. Itu terjadi setiap 3 detik, 3 detik, 3 detik, dia harus seperti itu. Maaf ya, suaranya sampai kan gitu. Itu tidak bisa dia kendalikan. Dia main gadget dari jam 12 siang sampai jam 12 malam tanpa bisa diambil oleh orang tuanya. Ini anak SMP kelas 1. Kemudian yang satu lagi
itu kepalanya gerak-gerak yang tidak bisa dikendalikan. Jadi gerakannya itu muter-muter gini. Nanti kalau diajak ngomong dia bisa gini lagi, kalau diam nanti begini lagi. Ini Tourette. Dua orang kasus ini yang dibawa ke kantor saya ini saya minta untuk melakukan elektroencephalograph. Saya bilang ini sudah bukan ranah saya saja. Saya akan bantu, tetapi harus juga mendapatkan pengobatan dari dokter saraf. Bahkan bukan psikiater, dia kan ini sudah ada kerusakan. Jadi ada lompatan ya, ada lompatan neurotransmitter yang itu melebihi amplitude yang seharusnya. Nah, ini kan susah ya kalau sudah seperti itu. Maka yang di tulis. Teknologi yang kemudian dimanfaatkan seperti yang dilakukan oleh teman-teman seperti Pak Herdani ini akan sangat baik ya buat kita semua. Nah, dan itu menjadi solusi. Kemudian selain gangguan otak juga seringkali mengalami gangguan depresi karena anak ini kemudian seringkali mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya di media sosial. Nah, itulah yang kemudian akhirnya membuat anak menjadi depresi. Yang kedua adalah rentan pada keamanan dan privasi anak. Ini kebetulan literasi terhadap digital ini juga tidak dikuasai oleh anak. Bagaimana dia harus melindungi data pribadi, bagaimana dia harus melindungi secara utuh informasi-informasi yang ada di dalam dirinya, yang itu tidak boleh diberikan kepada orang lain, termasuk melindungi foto-foto dan lain sebagainya yang itu sifatnya pribadi. Maka ini sangat-sangat berkorelasi dengan cybersex. TPPO. Ini awalnya pasti dari situ. Anak merasa dia sudah mampu, kemudian menjadi itu. Ya, bentar ya, Adik ya. Kemudian adanya penurunan citra tubuh. Ini seringkali adik-adik yang belum menguasai kematangan diri yang memadai, tapi sudah bermain media sosial, itu seringkali dia membandingkan dirinya dengan orang lain, itu kemudian mengganggu sekali terhadap harga dirinya. Atau sebaliknya, terlalu tinggi harga dirinya sehingga muncul kasus-kasus NPD itu banyak sekali. Narsistik. Jadi yang sekarang ini menjadi merebak adalah ADHD, ADD gitu ya. Terus NPD yang narcissistic personality disorder itu ya. Jadi bagaimana dia kemudian sangat narsis terhadap dirinya, melakukan banyak manuver drama queen, drama king gitu ya. Ini usia-usia remaja ini yang agak menjadi bingung kita untuk menghadapi ini. Terakhir, kemudian terputuslah banyak kesempatan untuk berinteraksi secara offline yang itu bisa lebih memperuncing munculnya empati, munculnya simpati, munculnya hal-hal yang lebih membangun relasi dan meningkatkan kepekaan sosial. Maka saya sering mengatakan ini memang luar biasa. Anak-anak ini banyak yang kemudian akhirnya harus mengalami kepekaan sosial. Nah, ini yang harus kita tangani. Tidak peka terhadap apa yang menjadi dampak dari apa yang dibicarakan. Dia berbicara seperti popcorn ya, nggak tahu bahwa itu menghasilkan luka atau memberikan dampak relasi yang cukup negatif terhadap orang di depannya. Nah, ini yang kemudian harus kita waspadai bersama ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi ya bukan kemudian kita anti terhadap itu, kan enggak begitu juga ya. Proses dalam mendidik anak-anak ini kan juga teknologi itu enggak bisa hindari. Jadi inilah yang harus diajarkan pada anak-anak. Monggo, ini kayaknya 2 slide terakhir. Klik. Nah, kenapa tidak kemudian anak-anak ini kalau sudah mendapatkan gadget, mendapatkan laptop, kenapa tidak kemudian seperti ya ini apa ya Pak
Pak Hendrani ya, ini adalah versi sederhananya sebelum mengikuti aktivitas yang ada di dalam kurikulumnya Pak Herdani tadi. Misalnya banyak kok aplikasi digital creator itu, misalnya seperti digital craft. Ya, anak saya itu saya ajain untuk dan asik itu digital craft, menghasilkan dan membuat dia menjadi lebih produktif ya, bukan hanya menikmati hasil karya orang lain. Kemudian Canva itu juga yang paling banyak ya kita, sehingga bisa membuat apapun dengan Canva. Kemudian kalau untuk video, saya tidak pernah menyarankan CapCut kepada yang anak-anak ya Bu ya. Kalau orang-orang dewasa silahkan. Karena apa? CapCut ini banyak sekali. Kemudian video-video yang menjadi template mereka itu yang tidak seharusnya anak-anak lihat. Itu banyak itu di CapCut. Dia kan berafiliasi dengan TikTok ya. Jadi saya pilihkan yang lain. Misalnya InShot, KineMaster. Ini sebetulnya memang aplikasi yang agak lebih sulit dibanding. Kalau CapCut itu kan gampang ya, tok jadi gitu. Tapi ya sebetulnya jadi nggak kreatif juga anak gitu, dan isinya template-nya itu ada yang tidak sesuai dengan usia-usia mereka. Kemudian yang sekarang misalnya sketching itu banyak sekali, banyak dilakukan untuk atau untuk membuat komik. Nah, ini Medibank tuh. Ya, saya pernah menggunakan juga itu sama Tole itu, Medibank Paint itu juga untuk membuat gambar komik, dan dia akhirnya bisa menikmati hasil karyanya. Jadi gadget itu tidak hanya digunakan secara pasif, tapi dia harus menjadi sesuatu yang bisa membuat dia lebih berharga ya. Karena itu, atau ChatGPT yang sekarang itu misalnya membuat animasi dengan DALL-E ya, ya Pak Herdani. Ini kan kalau yang belum belajar di tempat Pak Herdani yang gampang-gampang, ChatGPT. Kebetulan anak saya itu punya eh, cerita mengenai Night Fighter. Dia punya sebuah cerita yang itu dia sudah berapa ratus episode begitu, yang dia memang kami ajari dulu dengan PowerPoint ya. Itu dia tulis. Kemudian bapaknya mengatakan, kamu sudah harus bisa membuat itu dalam bentuk animasinya. Lah, belajar animasinya dia nggak sempat kan, kemudian ini pakai DALL-E ini. Jadi tinggal menuliskan di situ prom-promnya secara gampang gitu, tetapi akhirnya wujud dari kan Night Fighter itu apa namanya, tokohnya namanya Atirat, itu orang buaya yang badannya orang gitu. Dan itu dia buat dari itu, dan bisa bisa jadi keluar. Kemudian temennya yang lain itu dia buat adegannya di mana, itu tinggal membuat prom-prom dengan tulisan gitu, dan itu sudah jadi. Dan kalau sudah disatukan ya masih menggunakan PowerPoint Pak, karena kita kan ini ya bukan secanggih teman-teman dari teknologi informasi. Itu kemudian bisa dia mainkan, dan kok bisa jadi kayak film ya Bu ya. Nah, itulah yang kemudian ini baru kita ajari untuk mengisi suaranya. Semua alat yang ada di tangan anak itu seperti pisau bermata dua. Kalau dia digunakan untuk sesuatu yang produktif, dia akan bisa mengangkat apa namanya, mengangkat kemampuan dan kompetensi anak ini. Tapi kalau itu tidak kita dampingi, kemudian dia mengambil, kalau di tempat saya itu kita harus deteksi dulu itu YouTube-nya itu sampah atau tidak. Nah, kalau tidak sampah ya dilihat. Kalau sampah isinya jangan dilihat. Nah, ini yang perlu orang tua harus dampingi. Tidak mungkin autopilot dilepas. Begitu ya. Bu Silvi, mohon maaf, 5 Kurang menit lagi 5 ya Bu menit. ya. Ya, siap. Terima kasih. Kemudian yang terakhir. Klik terakhir. Nah, oke. Klik lagi. Nah, bahwa itu tadi sudah disampaikan, ini tools. Jadi harapan kita semua, tools ini ya alat, jangan sampai kita yang menjadi diperalat, begitu ya Pak Herdani ya, tadi yang dinyatakan oleh Bapak. Nggak bisa itu apa namanya, digunakan kalau itu akhirnya memperalat. Anak belum bisa memiliki kuasa untuk mengontrol, itu perlu apa ya, disadari semua, sehingga perlu orang dewasa untuk melakukannya. Ini adalah yang apa namanya, perlu kita gunakan sebagai dasar-dasar kalau kita sudah memberikan alat-alat teknologi
digital ini kepada anak. Satu lagi, mungkin bisa diklik. Kalau ini pembatasan screen time yang tadi disampaikan, ini saya ambil dari WHO ya, ada di websitenya WHO dan ada di jurnal. Bayi 1-2 tahun tuh no screen at all. Saya tuh sedih kalau melihat ada bayi umur 2 tahun disuapin sambil memegang HP itu, aduh hatiku hancur lebur gitu ya. 3-5 tahun 1 jam. Berjeda 6 jam baru boleh lagi gitu ya. Kemudian 6 tahun ke atas 2 jam ya. Dan harus berjeda 4-5 jam kemudian dia baru dapat lagi. Kemudian kalau remaja 2 jam ke 2 jam 3 jam lagi. Nah, ini kenapa harus kita ikuti? Ya, saya sendiri sudah menangani sindrom-sindrom Tourette itu. Dan itu bukan sesuatu cerita ya, itu real ada. Sehingga kita perlu menjaga anak-anak supaya terhindar dari reaksi negatif radiasi dari alat-alat gadget atau alat-alat teknologi kita. Klik terakhir. Di mana kita bisa tahu anak candu atau tidak kalau itu memang terpaksa di gadget ya. Yang pertama, tidak bisa lepas dari gadget, diambil ngamuk. Terus orang tuanya juga tidak mampu untuk mengambil. Nanti anak saya nangis Ibu kalau diambil. Loh, lah ini saya menentukan ya Bapak Ibu no, jangan anaknya. Jadi tetap saja kendali itu harus di orang tua. Tidak peduli dari orang lain. Orang lain ngapain, bahkan gempa bumi dia enggak ini, ibunya kesakitan dia enggak, adiknya jatuh dia tidak peduli. Ini sudah tanda kecanduan. Malas beraktivitas, gelimpang, gelimpung, gegoleran, tidak suka diajak berolahraga, beraktivitas fisik. Nah, ini yang agak sulit. Kemudian yang terakhir adalah tidak bisa mengatur waktu. Itu salah satu dari 4 tanda yang gampang kita lihat dari anak yang sudah mengalami kecanduan gadget. Silakan terakhir. Ini pencegahannya nanti bisa dilihat seperti apa. Kemudian mungkin saya perlu akhiri nanti bisa. Jadi yang saya ini sekali kata kuncinya ada komunikasi antara bapak dan orang tua dan anak. Penyeimbangan aktivitas. Artinya tidak hanya menggunakan apa yang disebut teknologi, tapi dia juga mencintai aktivitas lain. Mengajarkan emosi, jadi kendali emosinya muncul. Jangan sampai, saya punya klien, ini sedikit lagi Mbak, aku setengah menit aja. Saya punya klien, anaknya itu mecahin TV, banteng magic jar, pokoknya apa air fryer karena ngamuk kalah main game. Dibawa ke kiai di ru'yah. Lah wong bukan masalah jin, ini masalah gadget. Jadi ibu bapak perlu tahu, ada anak yang kalau dia itu tidak kuat emosinya, main game kalah ngamuk. Nah, ini yang harus kita ajarin dulu. Kalau dia belum siap, jangan diperbolehkan main game tersebut. Jadi dikelola, dikendalikan emosinya dulu. Kalau enggak, itu betul-betul, dan itu klien yang sedang saya tangani, udah selesai sih, alhamdulillah udah selesai. Tapi ada itu terjadi. Mesin cucinya di rombiangke dan lain sebagainya. Saya sampai, wah, waduh, sampai seperti itu ya. Jadi ini, mengatur inner order. Inner order itu keteraturan dalam diri. Game itu hanya boleh 2 jam sehari misalnya. Saya lebih memilih 2 jam sehari daripada seminggu tidak, Sabtu dan Minggu, weekdays tidak, Sabtu dan Minggu oleh sakarpe. Itu tidak jadi malahan. Kalau mau ya sehari 2 jam, Sabtu Minggu ya diatur 4 jam. 4 jam. Tidak boleh ada Sabtu Minggu pray sakarepmu. Nah, ini bukan inner order gitu ya. Terakhir, mengajak bersosialisasi, tidak hanya mengikuti main game terus. Anak-anak perlu pergi ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat amusement park, itu Ibarbo, Gembira Loko, banyak sekali ya yang bisa dikunjungi. Itu akan menjadikan anak lebih bisa mengendalikan diri terhadap gadget. Nah, ini wis terakhir tenan. Monggo silahkan klik. Nah, thank you toh Mbak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua narasumber sudah menyampaikan paparannya dan saya lihat di kolom chat udah ramai banget. Ingin bertanya? Baiklah, nggak apa-apa. Langsung saja, saya akan baca satu persatu urutannya. Tapi kalau ada pertanyaan yang mirip, mohon maaf, saya bisa
gabungkan dengan pertanyaan yang lain, maksudnya pertanyaan yang sebelumnya gitu ya, supaya nggak double-double. Oke, dan masih juga nanti ada beberapa partisipan yang berkesempatan mendapatkan e-wallet ya. Jadi silahkan bertanya sekritis mungkin ya. Baik, tadi ada yang bertanya mengenai materi ya. Materinya bisa di-share nggak? Bisa. Nanti ada link dari admin Kominfo yang akan bisa kita dapatkan materinya setelah kita isi link presensi ya. Don't worry ya. Materinya bisa diunduh. Plus juga bisa ditonton berkali-kali karena meeting Zoom kita hari ini nih live di YouTube channel Pemkot Jogja dan disimpan permanen. Jadi nggak usah khawatir gitu ya untuk tetap bisa ditonton dan share link di YouTube channel. Aman. Gitu ya, Pak atau Mas Hamnan. Lalu berikutnya ada Pak atau Mas Eko Angga. Izin bertanya bagaimana orang tua dan guru dapat mengarahkan anak untuk memanfaatkan teknologi secara positif. Apa saja sih fitur keamanan yang perlu diterapkan pada perangkat atau aplikasi yang digunakan anak-anak? Oke, fitur pengaman ya. Lalu bagaimana mengatasi kecanduan gadget pada anak tanpa menghambat kreativitas mereka? Oke, ini juga baik dialamin ya. Kecanduan pada anak-anak gimana supaya mereka juga tetap bisa kreatif. Lalu apa saja kebijakan? Tunggu sebentar. Ya, tertimpa yang lain ya Mas Eko ya. Pertanyaannya banyak banget. Banyak banget, tapi nanti silahkan dipilih seikhlasnya ya Bu Silvi dan Mas Dani ya. Karena memang hari ini waktunya sangat terbatas. Lalu tadi Mas sebentar, saya jadi ikut. Apa saja kebijakan yang sebaiknya diterapkan oleh sekolah terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Ini Mas Dani dulu deh yang jawab pertanyaan dari Mas Eko ya. Beberapa lapis nih pertanyaannya. 3 lapis. Fitur keamanan, kemudian cara mengatasi kecanduan gadget. Tapi tadi sebenarnya Ibu Silvi udah jelasin tuh di slide belakangan. Cara mengatasi gadget ya. Terus kebijakan sekolah, Mas, untuk penggunaan teknologi. Monggo. Baik, Bu Magda. Izin saya menjawab pertanyaan dari Pak Eko Angga Suparno, gitu. Nah, Oke. yang pertama yaitu bagaimana orang tua dan guru dapat mengarahkan anak untuk memanfaatkan teknologi secara positif. Yang pertama memang mau tidak mau kita tidak boleh kalah dengan anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi untuk memanfaatkan teknologi secara positif tadi sudah saya paparkan ya. Jadi teknologi itu kalau di sini kita teknologi itu tidak hanya bermain HP ya Bapak Ibu atau bermain tablet atau bermain laptop. Jadi kita bisa mengarahkan teknologi yang lain, jenis teknologi yang lain seperti tadi ada coding, ada robotik, kemudian ada juga karya inovasi teknologi. Ada juga tadi yang dijelaskan oleh Bu Silvi tadi ya, membuat gambar atau komik, membuat cerita dengan AI ya, dengan DALL-E tadi juga bisa menjadi sebuah solusi untuk kegiatan yang positif tapi menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua, apa saja fitur keamanan yang perlu diterapkan pada perangkat atau aplikasi yang digunakan anak-anak? Ya, Bapak Ibu, secara umum mawon ya untuk kita semuanya ya bahwa di dalam menggunakan gadget terutama yang berbasis Android maupun iOS ya, itu kita di dalam memberikan anak. Nah, tadi kalau Bu Silvi menyarankan itu jangan bilang ini tak kasih HP, tapi kita pinjamkan. Nah, itu kita tidak boleh anak-anak itu membuat email sendiri. Jadi di dalam sebelum kita memberikan gadget ke anak nih Bapak Ibu, pastikan awalnya itu dia dalam kondisi reset, jadi benar-benar kosong. Kemudian kita menginstal aplikasi Bapak Ibu. Di situ tadi sudah kita berikan contohnya ada Family Link dari Google, kemudian ada juga yang pernah saya coba itu dari Norton gitu. Tapi dari semua yang saya coba itu yang paling simpel itu memang dari Family Link. Jadi kita bisa mengendalikan waktu mereka itu boleh bermain di hari apa saja itu dari Senin sampai Minggu itu komplit bisa diatur 1 jam saja atau 2 jam saja. Kemudian kalau memang anak-anak minta bonus waktu, Pak, Mbok minta bonus waktu untuk menyelesaikan bermain game ini, nah biasanya kita tambahin 15 menit, setengah jam seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menginstal menginstal apa namanya Family Link itu biasanya Bapak Ibu itu akan diminta untuk membuat email baru terlebih dahulu. Nah, ini harus Bapak Ibu yang membuat, jangan anak-anak gitu. Membuat email baru, nanti usianya harus disesuaikan dengan usia anaknya. Jadi kalau anaknya kelahiran 2015 misalnya, nah itu ya nanti disesuaikan dengan usia aslinya, tanggal lahirnya juga. Nanti kemudian anak-anak itu akan memiliki email sendiri. Setelah email sendiri jadi, nanti Bapak Ibu diwajibkan menambahkan email Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan anak-anak itu bisa dikendalikan Bapak Ibu lewat
gadgetnya Bapak Ibu secara pribadi. Nanti biasanya kalau anak-anak menginstal game apa, melihat apa itu ada notifikasinya di handphone Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Jadi bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu bagaimana mengatasi kecanduan gadget pada anak tanpa menghambat kreativitas mereka. Nah, dalam menggunakan gadget itu yang penting Bapak Ibu bisa memfilter aplikasi-aplikasi yang memang nanti berbahaya ya Bapak Ibu. Seperti tadi yang dijelaskan Bu Silvi, seperti short, reels, kemudian TikTok itu memang itu sangat berbahaya untuk anak-anak karena itu membuat anak-anak itu jadi ingin sesuatu yang instan. Jadi kan kalau anak-anak melihat itu kan jadi pengen lihat terus ini seperti itu berbahaya. Nah, tapi kan kita juga ada sisi positif dari bagaimana menggunakan gadget secara positif biar kreatif seperti yang kami jelaskan tadi nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi di gadget yang bisa untuk meningkatkan kreativitas anak-anak seperti tadi mungkin ada aplikasi yang bisa untuk membuat animasi dan macam-macam ya mengedit video atau mengedit foto. Nah, seperti itu bisa bisa kita gunakan. Kemudian yang terakhir ini apa kebijakan yang sebaiknya diterapkan oleh sekolah terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kalau saya secara pribadi Bapak Ibu mungkin di sekolah itu kalau memang anak-anak itu harus membawa handphone ya mungkin untuk keperluan antar jemput ya mungkin apa namanya untuk membawa HP itu mungkin sebelum pelajaran dimulai ya jam 7 itu anak-anak mengumpulkan HP-nya. Jadi dibagi kalau sudah pulang sekolah misalnya seperti itu bisa gitu Bapak Ibu gitu. Kemudian untuk teknologi dalam pembelajaran ya anak-anak bisa menggunakan di lab komputer menggunakan lab komputer yang mungkin sudah terhubung dengan gurunya ya. Jadi guru bisa melihat aktivitas anak-anak ketika menggunakan komputer di lab itu apa yang mereka lakukan kan bisa dipantau. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin itu Bu Magda yang bisa saya jawab dari pertanyaan Pak Eko. Nah, gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Oh ya, tadi untuk pertanyaan tambahan ini dari partisipan bernama Mifta. Usia berapa yang disarankan untuk belajar robotik dan coding, Mas Dani? Mau dijawab sekalian, Mas? Gitu, boleh. Iya, Sekalian gitu. iya. Untuk belajar robotika dan coding itu Bapak Ibu itu bisa dimulai di usia 5 tahun itu tapi 5 tahun 6 tahun itu nanti anak-anak biasanya belajar menggunakan kit Lego gitu Bapak Ibu. Jadi menggunakan tools-tools yang belum begitu berbahaya. Nah, nanti karena ada level-levelnya nanti di usia 7 tahun sampai 10 tahun nanti menggunakan tools-tools yang standar tapi didampingi oleh instrukturnya. Nah, untuk yang sudah Oh, robotika programming itu biasanya di usia anak sekolah dasar itu di kelas 6 sampai SMP itu sudah belajar di pemrograman. Nah, coding itu yang sudah saya praktekkan di sekolah-sekolah itu dimulai di kelas 2 sampai 3 SD sudah bisa belajar coding. oke. Terima kasih, Mas Dani. Nah, ini pertanyaan borongan buat Bu Silvi kalau yang ini ya. Oke, tadi ada yang bertanya juga Mas Mifta ya. Bu Silvi, waktu maksimal anak usia 7 sampai 12 tahun akses gadget kan maksimal 2 jam ya per hari. Lalu jika anak belajar coding, apakah waktu akses untuk belajar coding menggunakan gadget masuk ke jatah waktu 2 jam mengakses gadget? Seperti yang tadi disebutkan di atas. Lalu 2 jam itu di luar kebutuhan belajar. Ini matematikanya langsung jalan ya. Oke Bu, boleh dibahas dulu Bu. Ini yang lain saya filter dulu ya untuk Oke, pertanyaan-pertanyaannya ya. Ya, ini harus pakai matematika nih kayaknya. Enggak ya. Jadi eh, yang disampaikan di WHO tadi itu terjadi pada saat COVID kan. Kemudian kita semua buru-buru untuk melakukan pendalaman mengenai bahaya tersebut, lalu muncullah rekomendasi tersebut. 2 jam, berhenti 4 jam, 2 jam lagi. Berhenti 4 jam. Begitu ya Pak ya. Itu kalau misalnya saya biasa memakai itu untuk hari Sabtu Minggu kan. Tapi kalau pas sekolah kan dia pulang ya udah 2 jam itu udah lelah sekali kan ya. Kalau kemudian itu sudah masuk di aktivitas coding ya sudah terhitung dengan 2 jam tersebut. Nah kemudian karena sebetulnya mohon maaf ya kalau nggak main game itu anak-anak baik-baik saja kok nggak mati juga. Jadi nggak apa-apa hari itu sudah coding ya nggak usah main game gitu. Itu apa namanya perlu disadari semua. Anak-anak malah justru bisa dialihkan pada hal yang lain gitu ya Pak ya. Ini untuk Pak Miftah. Kemudian Seva ya Mbak. Langsung aja tak. Ada Mbak Seva. Bu, Oh saya iya. bantu bacain pertanyaan karena Heeh, banyak banget. Tapi kita heeh, juga pengen mengapresiasi mm-mm. jari-jari yang sudah dengan semangat Oh menulis iya. gitu ya. Heeh, Nanti
Ya, nanti Bu Silvi dan Mas Dani boleh pilih kira-kira yang mana yang mau lebih dulu dijawab. Kalau nanti nggak keburu waktunya, boleh diskusi setelah meeting Zoom ini di lain kesempatan gitu ya. Nggak apa-apa ya sobat kami ya, nggak boleh sedih loh ya. Mbak Yang Mada, penting boleh kita motong belajar sedikit? sama-sama. Boleh motong Yes. dikit. Tadi saya di chat kirim contoh perjanjian HP antara orang Oh tua iya, sama anak. Itu kebetulan yang saya lakukan sama Rizky ya, anak saya ya, yang tadi nyenggol-nyenggol saya di belakang itu. Dan itu mungkin bisa menjadi satu inspirasi atau contoh kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti yang iya. model SMP juga ada, bisa monggo silahkan. Langsung auto download nih. Saya juga langsung auto download ya. Waktu bisa dibutuhkan ya. Oke, dari Seva, betul. Seva menuliskan, Bu Silvi bagaimana ya Bu, cara yang paling efektif mengatasi anak agar anak-anak tidak menjadi antisosial yang diakibatkan keseringan main gadget. Ya, ini pertanyaan Mbak Seva. Lalu juga ada Dania menanyakan tentang saat ini teknologi memberi banyak manfaat untuk anak yang dijelaskan Pak Herdani tadi. Tapi di sisi lain teknologi juga beresiko bikin kesanduan. Saya sadar jika dibatasi penggunaan teknologinya, anak bisa kehilangan peluang dalam belajar. Namun jika dibiarkan, dampak buruk seperti kecanduan dan sikap antisosial juga bisa muncul. Gimana ya menemukan keseimbangan yang ideal? Wes. Lalu dari Kena Fauzi, bagaimana teknologi cerdas, termasuk perangkat pintar seperti tablet dan laptop, dapat membantu anak mengatur waktu, ya, lalu meningkatkan produktivitas dalam belajar, lalu berkarya serta tetap menjaga fokus dan kesehatan mereka. Gimana hal itu dapat dibantu? Selain itu, bagaimana perkembangan teknologi seperti virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kreativitas dan produktivitas anak dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Ya, oke, itu dulu deh. Pertanyaan yang lain nanti ya. Monggo Bu Silvi. Baik, sebetulnya kalau dari pertanyaannya yang Mbak Dania tadi kebetulan keluar dari kepala ya, langsung saya jawab aja. Itu sudah ada kok Mbak Dania sih apa sih Pak Seva ya, Mbak Seva ya. Seva. Ya, Heeh. Seva. Itu kan sudah ada dua hal, keseringan, sesuatu yang keseringan, sesuatu yang berlebihan itu kan pasti akan menimbulkan dampak toksiknya. Ada pasti toksiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah antisosialnya. Nah, oleh karenanya ini Mbak Seva, pada saat anak itu sudah mulai dikenalkan ya pada perangkat teknologi apa namanya digital gitu ya. Bagi saya yang pertama harus disiapkan adalah mental anak ini dulu. Jadi sebelum memberikan HP, bahkan yang paling gampang ini gadget ini, HP ini adalah teknologi yang paling gampang lah, bukan yang robotik tadi. Itu kita harus siapkan dulu loh mentalnya. Satu, bahwa anak ini mempunyai kehidupan yang lengkap. Artinya, tugas kita sebagai orang tua itu mengenalkan bahwa ada aktivitas yang harus seimbang dia lakukan, yaitu dia diajak selalu untuk berinteraksi sosial. Menjadi kebiasaan bagi anak untuk berteman, untuk kemudian saling yang sekarang hilang itu kan saling memberi. Misalnya beli makanan apalah yang itu, ini kasihin temanmu itu tetangga atau apa, itu kan sekarang jarang ya. Jadi secara keterampilan sosial disiapkan dulu. Terutama kepekaan sosial. Ini mulai harus dilatih. Bagaimana kalau ada barang yang jatuh atau orang lain jatuh atau ada yang harus dia segera lakukan untuk membersihkan, untuk menolong, itu bisa dia mempunyai kecepatan tanggap yang normal. Kalau ini belum semua, jangan diberi HP. Kalau saya ya, ini resikonya besar sekali. Yang kedua, ini sosial. Kedua, emosi. Anak itu uring-uringan. Jadi kalau main game apa ya, misal kemarin klien saya itu robot, Roblox. Nah, dia main game Roblox atau apa ya, saya lupa. Oh, bukan, salah. Itu loh. Ya itu ada game yang push rank-nya sangat kuat sekali. Stumble Guys. Nah, dia main Stumble Guys. Saya main ingat. Kalau kalah, anak ini ngamuk sampai jungkir balikkan peralatan dapur ibunya yang air fryer lah apa.
Luar biasa. Nah, terjadinya kenapa? Karena anak belum dipersiapkan emosinya dulu. Kalau anak masih belum bisa mengelola emosi marah, sedih, dan frustasinya, ajari dulu, Bu. Bagaimana sih ekspresi marah yang benar, gitu? Bagaimana kalau dia itu kalah dan menghadapi kekecewaan? Kan dia harus diajari dulu, Nah, bukan malah ngebrak meja, ngamuk. Itu terjadi, itu ada di klien saya itu banyak, nggak cuma satu. Nah, ini disiapkan dulu. Kemudian keseringan. Nah, keseringan itu, rumah itu kan kayak sekolah ya, tapi sederhana aja lah. Kita punya kurikulum. Saya selalu menanyakan kepada anak saya, kamu pengen apa? Pengen jadi seperti apa? Aku pengen kayak Yo Iqbal, misalnya dia cita-cita kan sebagai drummer. Oke, sekarang berarti apa yang bisa kita lakukan untuk ke sana? Nah, aktivitas yang di dalam itu harusnya mengarah kepada itu. Sama tadi. Kemudian kita cek, misalnya, loh, ini kamu main HP terlalu lama, itu mengarah ke cita-citamu itu enggak. Nah, karena dia udah umur 10 tahun lebih gampang. Dulu waktu dia masih kecil, ya itu Google apa link apa Family Link itu yang menyelamatkan kami. Jadi eh, itu kita tunjukkan, jangan diam-diam. Dek, ini jatahnya cuma 30 menit ya. Jadi nanti setelah 30 menit ibu akan matikan. Jadi, wah ya kayak kayak Pak Herdani tadi. Boleh minyak tambahan belum? Wah, kurang dikit lagi gitu misalnya ya. Boleh 5 menit. Kalau saya 5 menit Pak biasanya, saya tambah 5 menit. Tapi ya itu akan kita mainkan dan itu bisa mengatur. Gitu Mbak. Terus Mbak Dania ya, ya, betul, Mbak Dania tadi. Kalau udah terlanjur, belum. Tadi udah terlanjur kecanduan antisosial. bukan ya? Ya, antisosial. Hampir Antisosial. mirip ya Mbak ya, Itu hampir pertanyaan. mirip ya. Mm-mm. Karena sebetulnya Untuk seharusnya menyeimbangkan, bisa nggak sih kita tuh seimbang dan ideal gitu eh, eh. Jadi antara gini, penggunaan teknologi? Mm-mm. selain teknologi, manusia itu juga hidup di lingkungan sosial. Maka itulah yang harus ada di dalam diri anak selama 1 minggu ya misalnya ya. Kita ambil takarannya 1 minggu. Maka kalau kemudian saya bilang sama anak saya, Sabtu kamu libur, boleh main ini apa HP 4 jam gitu ya, tadi dibagi gitu. Dia ngedram dan lain sebagainya. Kemudian dia muatai juga. Jadi beri aktivitas yang banyak, Bu. Kalau tidak, ya anak hanya bayangkan ya, anak itu gimana nggak frustasi. Dia gabut. Gabut kan anak-anak ini, nggak punya kegiatan. Kegiatan yang bisa dia lakukan hanya nonton TV dan main game. Nah, ya itu yang dia lakukan. Setelah itu dimarahin. Kenapa sih kamu nonton TV? Begitu ya. Nah, tapi aku tuh harus melakukan apa? Maka orang tua harus melakukan kreasi banyak. Misalnya les di tempatnya Pak Herdani. Atau dia suka gambar, leskan gambar. Dia suka nari, leskan nari. Karena itu yang akan mengisi hari-hari anak, terutama 1 minggu. Les itu jangan les akademis aja. Dia sudah sekolah kan ya toh. Nah, itu les yang lebih membangun tuh yang seperti itu. Minggu, kalau selalu saya bilang sama anak saya, kita ini kan perlu berkumpul dan mengenal di lingkungan kita itu ada apa saja. Maka minggu itu adalah saatnya kita pergi. Saya selalu keluar rumah kalau per minggu. Entah ke Solo, cuma lihat Solo apa itu zoo park itu, entah ke masjid apa yang besar itu, entah kemana, entah ke rumah saudara, entah dan itu perlu. Ya kalau tidak ada dana, ya yang tidak membayar, tapi keluar kemana, silaturahmi kemana. Karena kalau itu tidak, ya anak kembali lagi ke gadget. Terus nanti anak yang dimarahin dong, karena kamu tuh kebanyakan gadget. Lah aku gabut, gitu, krik-krik. Gitu ya. Jadi harus memang Ya, diseimbangkan oleh orang tua. Nggak bisa autopilot, anaknya yang belum bisa nih, nggak tahu. Kalau diserahkan semua ke anak ya, milihnya main game terus, gitu ya. hari Minggu turut ayah ke kota ya. Mm-mm, Ajaklah mm-mm. naik delman gitu ya. Ke Jadi titik punya nol aja udah ketemu pengalaman. banyak orang loh. Dan itu Iya, udah ya, mandi matahari ya. mm-mm. Jadi Ketemu perilaku-perilaku betul. orang di sana. Kebiasaan saya kalau minggu itu, saya cari tempat spot, boleh di Gajah Mada itu di apa namanya Wisdom Park itu ya, atau yang baru-baru ini ke Pasar Ngasem, makan toh di situ, terus jalan sepanjang itu alun-alun atau ke titik nol atau ke apa Taman Sari. Itu sudah Hmm. kegiatan yang menurut saya uang yang nggak banyak-banyak juga kok untuk
apa namanya apa modal itu tuh nggak banyak juga ya, jajan di pasar ngasem kan lebih murah ya itu gitu. Jadi Apalah, no screen time, itu keseimbangan iya yang ideal iya, tadi ya. jangan minggu di rumah terus kemudian main HP lagi gitu. Oke, ini pertanyaan Dania mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain yang tidak sempat diketik ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi dari pertanyaan Kena Fauzi ya, Mas Dani bisa dibantu pemanfaatan optimal mendukung kreativitas untuk VR dan IR tadi, khususnya seni, sains, dan teknologi bisa sedikit diulas, Mas. Tadi sebenarnya udah banyak dibahas juga ya. Monggo. Iya, Nggih, pertanyaan dari Ken Fauzi tentang bagaimana teknologi cerdas termasuk gadget ya sebagainya itu bisa Ya. eh, menjaga fokus apa ini? Menjaga fokus dan kesehatan mereka, ya. Iya, Kemudian betul. ada juga bagaimana perkembangan teknologi seperti VR ya, VR atau augmented reality untuk dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kreativitas dan proyek dalam bidang seni dan teknologi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ken Fauzi. Untuk yang pertama yaitu untuk teknologi untuk produktivitas dalam belajar dan berkarya. Ya dalam perangkat pintar ya ini ada tablet, laptop, kemudian ada handphone, nih Bapak Ibu yang mungkin paling sering kita pegang itu handphone ya, untuk anak-anak maupun kita sendiri Bapak Ibu kan kadang-kala kita sebagai orang tua juga lupa ya, kadang kita terlalu sering memegang HP tapi malah lupa dengan anaknya itu kadang banyak ini orang tua seperti ini. Pelajaran untuk saya sendiri ya Bu Sylvie. Ahem, ahem, ahem. Waduh, saya Iya, jadi curhat nih nganu. Mas Dani ya. Iya, ini di sini Iya, jadi aduh keinget juga. Nggih, jadi untuk pertanyaan pencabut. iya, nggih, untuk pemanfaatan tablet dan laptop untuk membantu produktivitas anak dalam belajar, Bapak Ibu, eh, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah eh, apa namanya penggunaannya itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa eh, istilahnya menyalahkan teknologi secara utuh bahwa teknologi itu malah membuat anak-anak menjadi apa tidak produktif. Tapi kan kita bisa mengarahkan atau menggunakan teknologi agar lebih membuat anak-anak menjadi lebih produktif. Contohnya kalau tablet dan laptop maupun handphone. Kalau tadi untuk mengatur waktu kita sudah memberikan tipsnya nih Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menginstal Family Link dan sebagainya. Kemudian tablet juga sama nih saya kira nih untuk laptop. Nah, itu mungkin juga bisa dibatasi. Mungkin kalau laptop memang tidak ada aplikasi khusus untuk apa namanya apa namanya ya mengawasi anak-anak ya untuk laptop karena memang berbeda OS dengan handphone dan juga tablet. Nah, untuk tetap belajar dan berkarya, nih, kita harus rajin-rajin memantau apa aktivitas anak dalam menggunakan tablet dan laptop. Ya, kalau untuk handphone tadi kita bisa menggunakan Family Link. Kalau untuk laptop ya kita harus rajin-rajin memantau apa saja yang dimainkan oleh anak-anak di laptop. Misalnya ketika mereka browsing ya itu kan juga kita bisa mengaktifkan mode anak-anak gitu Bapak Ibu. Nah, di Google Chrome itu sudah ada juga filter-filter yang bisa kita gunakan di sana. Kemudian untuk belajar kita bisa menggunakan tadi yang dijelaskan oleh Bu Silvi, kita menggunakan ChatGPT itu tidak ada salahnya ya Bapak Ibu, tapi memang kita belajar menggunakan ChatGPT atau AI itu memang berbeda kalau kita belajar langsung dengan guru secara tatap muka ya, karena kalau AI itu tidak akan mungkin bisa mengalahkan belajar dengan guru secara langsung ya, karena kalau kita berhadapan dengan Bapak Ibu guru itu ada rasa ya, ada rasa, kemudian ada apa namanya ya, yang tidak bisa diciptakan oleh AI itu rasa. Kadang-kadang kan anak dengan guru ini, oh saya kalau dijelaskan Bu ini saya cocok atau Bapak ini saya cocok, saya bisa, saya senang dijelaskan karena mungkin cara mengajarnya itu menarik. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menjaga kesehatan mereka nih Bapak Ibu ya tadi sudah dijelaskan Bu Silvi juga barusan ya. Jadi Aktivitas kalau fisik ya. iya, jadi kalau jangan jangan terlalu sering bermain gadget di rumah ya setiap hari Minggu kita bisa kalau mungkin Bapak Ibu yang libur hari Sabtu Minggu ya, itu bisa ngajak anak-anak untuk outing keluar dari rumah. Ya kan banyak kegiatan untuk outing di luar rumah yang mungkin tidak perlu biaya nih Bapak Ibu. Apalagi kalau misal kita tinggal di Jogja, kita tinggal jalan-jalan ke Malioboro atau kemana kan tidak perlu biaya. Mungkin jajan-jajan apa sih Bu di luar ya? Mungkin jajan cilok atau apa ya Bu? Murah Jajannya lima harus ribu jajan gitu. sehat dong. Iya, jajan sehat ya, jajan sehat. Nah, kemudian ya itu kegiatan outing ya seperti outbound atau berkunjung ke rumah saudara itu juga bagus. Kemudian pertanyaan keduanya yaitu apa ini? Perkembangan teknologi seperti VR atau AR untuk dimanfaatkan secara optimal. Ini Bapak Ibu, VR atau AR yaitu di sekarang banyak kita jumpai, tapi memang eh, penggunaannya memang saat ini memang belum terlalu maksimal nih Bapak Ibu. Jadi kalau setahu saya untuk virtual reality dan augmented reality ini
memang sekarang banyak buku-buku ya, buku-buku cetak yang ada di Togamas, di Sosial Agensi ataupun di Gramedia, ini malah sebut merek nih. Maaf, itu di situ ada buku-buku yang interaktif Bapak Ibu. Di situ ada buku di mana ketika dia di-scan barcode-nya itu keluar animasinya. Nah, ini bisa digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas anak. Kadang-kala kalau anak-anak membaca buku-buku yang hanya gambar, apalagi bukunya hitam putih gitu ya, itu kan anak-anak bosen ya, jadi tidak ada motivasi untuk belajar. Nah, ini bisa mencari buku-buku yang ada teknologi VR-nya, VR atau AR-nya tinggal kita scan. Tapi memang nanti porsinya ya, porsi belajarnya ya tadi, misalnya HP tadi kalau kita saatnya untuk belajar ya itu belajar. Nanti mungkin untuk mereka bermain itu ada sendiri waktunya atau kita batasi, tetap kita harus batasi. Jangan sampai anak-anak keseringan menggunakannya. Kemudian Ya, ya itu produktifnya juga banyak ada di seni, sains dan teknologi. Ya itu apa namanya? Banyak untuk AR dan VR ini juga sudah banyak untuk di bidang itu. Oke. Mungkin itu pertanyaan. baik. Oke, Mas Dani, terima kasih. Boleh minum dulu, Mas, sebentar. Saya juga ini berasa Esteng. semangat, makin semangat karena pertanyaannya makin sore makin banyak. Tapi saya perlu mengingatkan kepada sobat kami untuk menyempatkan isi link presensi. Ya, link presensi sudah dibagikan oleh admin. Ya, silahkan langsung diklik aja, tidak butuh waktu lama, hanya beberapa detik mengisi data diri untuk nantinya bisa mendapatkan elektronik sertifikat ya. Sekaligus juga bisa mendownload materi yang diharapkan oleh teman-teman agar bisa dipelajari seusai meeting Zoom ini. Oke ya. Terima kasih yang sudah mengisi link presensi ya. Saya mengingatkan untuk yang belum mengisi. Kalau yang sudah mengisi sudah abaikan saja ya informasi saya. Saya mau balik deh. Kalau tadi saya urut dari atas ke bawah, saya mau balik dari bawah ke atas ya. Biar biar agak out of the box lah baca pertanyaannya ya. Pertanyaan yang saya mau baca adalah dari Dedi Saputra ya. Bagaimana sekiranya diterapkan kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah setempat, tentang hari bebas gadget atau hari bebas handphone bagi anak? Apakah Ibu Silvi dan Pak Dani menyetujui hal tersebut? Atau lebih berat dari candu rokok atau nikotin? Maksudnya candu gadget ini lebih berat dari candu rokok atau nikotin. Apakah Bapak Ibu setuju? Nah, lalu pertanyaan dari Pak Eka Indarto. Bagaimana desain pemanfaatan teknologi untuk membantu menemukan talenta anak dan pengembangan talenta tersebut? Ya. Satu lagi dari Mas Selamat ya, ini pertanyaan bonus ya Mas. Jenengan kirim pertanyaan banyak banget, saya bacain yang ini nih ya. Apakah anak korban cyberbullying sebaiknya stop dulu interaksi di medsos untuk mengurangi dampak traumanya, Bu Silvi? Ya, ini Bu Silvi, monggo silakan bisa memulai menjawab. Baik, saya akan percepat karena waktunya ya. Mulai dari Betul. Pak Slamet dulu. Betul sekali untuk cyberbullying sebaiknya Bapak tidak menangani secara apa namanya terlalu gegabah ya Pak ya. Akan baik kalau dibantu oleh perangkat-perangkat yang ada di masyarakat di pemerintahan maksud saya. Jadi termasuk saya dari KPAID Kota Yogyakarta itu adalah teman Bapak untuk bisa mengatasi kondisi-kondisi cyberbullying ini. Yang pertama, cyberbullying itu kalau sudah terjadi, sebaiknya medsos di take down dulu, ditutup dulu. Kemudian semua nomor yang sudah terpapar, baik cyberbullying maupun cyberseksual, itu sebaiknya dinonaktifkan dulu, Pak. Karena ini akan menambah dampak trauma pada anak. Betul sekali. Kemudian teman-teman pelaku cyberbullying ini, kalau itu dewasa kan harus ditangani secara serius karena itu ada tindak pidananya. Kalau anak-anak harus kita rehabilitasi. Jadi sebaiknya Bapak juga apa namanya datang kepada kantor-kantor seperti UPT PPA di kota dan kabupaten itu ada, di DIY namanya BPPA Badan Perlindungan Perempuan Anak ada di Mbadran untuk mendapat bantuan. Kemudian kalau tidak sempat bisa Bapak mengakses 129 untuk apa mendapatkan bantuan ya, itu SAPA 129 itu nanti Bapak di situ tinggal ngikutin di provinsi mana bla bla bla, nanti Bapak akan diarahkan siapa yang akan membantu. Kemudian tadi di bawahnya, wah kalau Pak Eka Indarto ini pertanyaannya nggak bisa dijawab dengan singkat, ini luar biasa pertanyaannya. Bapak, Assalamualaikum, ketemu lagi kita ya Pak ya. Saya sangat setuju bahwa sebetulnya dari Komdigi
itu perlu loh suatu saat harus apa namanya, atau Kominfo di atasnya sana namanya Komdiki ya sekarang. Itu harus melihat secara apa namanya, secara serius seperti apa sih sebetulnya grand design dari pengembangan teknologi yang berkait dengan tumbuh kembang anak atau berkait dengan pembentukan Indonesia Emas besok itu harus ada. Saya agak cemas pada saat kemudian muncul semua orang mengatakan sekolah SD wajib memberikan kurikulum coding. Terus ditambah lagi harus memberikan pengetahuan tentang saham. Saya lalu bingung. Iki anakku yang ngedram kapan gitu sebetulnya itu kan kasihan anak-anak ini Pak. Aduh tolong ya Pak Eko yang mempunyai relasi di atas sana, monggo di apa namanya dipertimbangkan lagi untuk membuat sebuah pernyataan seperti itu. Menurut saya ya harusnya kan ada kajian secara besar ya, secara grand design itu mau dibawa kemana. Kalau toh nanti akhirnya jatuhnya memang harus dimasukkan kurikulum, oke. Tapi bukan kemudian orang ngomong penting loh kui coding dilebokne kurikulum bae. Ya wis, kurikulum ayo masuk coding. Saya sedih sekali ya Pak Eko itu. Saya malah mau nyuntun Pak Eko Indarto untuk bisa menyentuh bapak-bapak ibu yang ada di Kayangan sana. Jadi terus terang, saya dulu juga staf ahli di kementerian sehingga saya tahu bagaimana cara berpikir di sana. Itu pertama memang harus kita lakukan apa ya, proyeksi ke depan itu perkembangannya seperti apa, distruksinya seperti apa, lalu anak ini supaya selamat di sana diberi apa gitu kan. Nah, moga-moga ini bisa dilakukan. Kemudian Pak Dedi nih terakhir. Oh, ada satu lagi yang mungkin saya perlu jawab. TV karena itu modelnya sekarang smart TV ya termasuk gadget Bu, ya. Jadi Ya, betul. itu perlu dipahami. Lalu saya tambahkan sedikit. Contoh di rumah saya Pak Herdani itu ada aturan 18 sampai 22 itu no gadget. Memang di rumah saya itu ya. Jadi kalau anak saya main gadget ya sesorean gitu. Karena 18 sampai 22 itu no gadget. Selain dia belajar, kami juga berinteraksi. Adanya adalah main Uno, main Ludo, main apa-apa, atau kita istilah anak saya meeting ya. Kita rapat tentang apa yang terjadi. Bahkan saya pernah dimarahi oleh pejabat wali kota karena tidak mengangkat teleponnya. Lah wong telepon jam 18 tekan rorikor ya kuwi wis ora bakal tak angkat. Dijawab WA aja sudah tidak siap dimarahi. Gitu ya. TV tadi sedikit saya tambahkan karena ini penting. Anak-anak itu kan kalau lihat pindah-pindah ya Bu ya. Pindah. Nah, ini juga sama dengan dampaknya short sama IG Reels tadi. Jadi usahakan kalau mau melihat bareng, melihat film bersama dan harus selesai. Kami punya peraturan di sini, saya pun kena. Jadi kalau saya sudah di channel ini dan channel ini bagus mau saya lihat harus sampai selesai, enggak boleh enggak selesai karena itu akan melatih konsentrasi kita. Dan sebetulnya dimasukkan dengan kerusakan otak itu sebenarnya di arah konsentrasi tadi. Terakhir yang pertanyaannya Pak Dedi, bagaimana menerapkan kebijakan pemerintah? Oh, tadi udah ya. Sudah ya Mbak, habis ya? Sudah, ya. Oke, Mas Dani, karena saya lihat waktu udah cepet banget gitu ya. Ya, Alangkah baiknya Mas Dani share kesimpulan aja tadi yang masih tersisa satu slide bagus banget sebagai closing statement, merangkum jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban Mas Dani. Bisa ya Mas ya? 1-2 ya. menit terakhir berharga banget. Oke, baik-baik. Eh, Coba saya share nih, Bu. Ya, sambil Bentar. Mas Dani nyiapin slide terakhir untuk kesimpulan, saya harus minta maaf sebesar-besarnya kepada sobat kami karena banyak pertanyaan tidak bisa dijawab satu persatu karena keterbatasan waktu. But don't worry, be happy. Nanti ada kontak Mas Dani. Saya minta izin kalau Mas Dani berkenan nanti bisa share akun medsos atau ya email atau nomor WA jika berkenan. Bu Silvi juga gitu ya. Tetapi Di saya slide juga terakhir mohon ada. ya. Slide terakhir Saya saya juga nomor telepon dan bla 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 ada semua.
Oke, alhamdulillah, matur nuwun Ibu. Dan saya juga mohon tolong nomornya jangan digunakan untuk hal yang tidak baik ya. Digunakan yang bertanggung jawab itu. Takutnya nanti beliau ditelepon-telepon sama pinjol kan kasihan. Ya. Oh enggak Mas Dani? Nggih, baik Bu Magda, Bu Silvi izin memberikan kesimpulan nggih. Mungkin saya akan menambahkan satu tadi nggih, Bu Silvi saya setuju sebenarnya kalau sebenarnya kita tidak perlu apa namanya kurikulum coding itu diterapkan di semua sekolah itu malah saya tidak setuju Bu Silvi. Karena kan seperti kegiatan robotik, coding dan juga yang lainnya ya mungkin seperti mungkin taekwondo, karate dan macam-macam itu kan memang berdasarkan minat siswa ya. Nanti malah kasihan kalau anak-anak yang minatnya ke musik kok malah disuruh coding kan tidak masuk ya Bu Silvi. Jadi Betul. memang kita tidak bisa Kapan le menggeneralisir. ngedram anakku, Pak? Terus Bu, kalau nggih main piano Ibu, musik juga. Iya. Nggih. Baik kesimpulan dari saya, nggih. Teknologi itu dapat membantu anak-anak menjadi kreatif dan produktif asal kita bisa mengarahkan ke bidang teknologi yang benar. Kemudian robotika, coding dan pilihan remaja produktif. Kemudian kita bisa merusakan anak-anak dengan keterampilan abad ke-21 yang sedang kita jalani saat ini. Kemudian menggunakan teknologi secara produktif mengurangi kecanduan gadgetnya. Jadi kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang dapat mengendalikan gadget anak-anak. Kemudian mungkin ada penutup kalimat dari saya ya, teknologi itu bukan hanya alat Bapak Ibu, tapi pintu menuju dunia di mana anak-anak kita bisa menjadi lebih kreatif, lebih produktif dan lebih siap meraih masa depan. Mari buka pintu itu dan biarkan potensi mereka berkembang tanpa batas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dani. Terima kasih Bu Silvi untuk ilmu pengalaman dan sharingnya hari ini. Lengkap sudah acara kita siang dan sampai sore ini ya. Sekali lagi terima kasih buat kedua narasumber kita. Boleh kita berikan love kepada mereka berdua. Juga terima kasih Pak Kli dan juga tim yang juga dengan luar biasa mengawal program ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga nanti ketemu Amin. lagi di Sobat Kami Digital Amin. bulan Maret 2025. Ya, saya Magda pamit. Terima kasih buat yang sudah bergabung maupun menyaksikan. Semoga materinya bermanfaat dan membawa berkah buat kita semuanya. Beli pagoda pakai sandal jepit, saya Magda mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, Matur nuwun, matur terima nuwun. kasih.